Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang barisan geometri. Materi ini adalah lanjutan dari barisan aritmatika ya, yang sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi eh, ada dua jenis barisan yang kita pelajari, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Nah, kalau perbedaannya antara barisan aritmatika dan geometri itu ada di rasionya atau bedanya. Kalau di aritmatika kita pakai kata beda gitu. Antar suku itu ada bedanya. Nah, kalau dari geometri itu antar suku itu menggunakan rasio. Jadi contoh dari 2 ke 6 ini bukan 2 ke 6 itu berarti ditambah 4 gitu. Tapi pakai perkalian. 2 dikali berapa nih jadinya 6. Jadi 2 kali 3 kan. Atau bisa juga ngelihatnya dari 6 bagi 2. Jadi 3. Gitu. Jadi 2 kali 3, 6. 6 kali 3 juga 18 gitu. Betul. Berarti 11 ini kali 3 juga gitu. Nah ini disebut rasio. Rasio atau lambangnya R ya. Nah untuk barisan geometri, rasio itu menggunakan perkalian ya. Perkalian. Kalau di aritmatika kan pakai penjumlahan tuh dan pengurangan gitu. Penjumlahan kalau plus, bedanya kalau bedanya minus berarti dikurang gitu kan, pengurangan. Nah, kalau di aritmatika itu cuma ada rasio itu perkalian, nggak ada pembagian. Kalau pembagian pun nanti diterjemahkannya ke dalam pecahan gitu. Oke. Di sini ada rumus-rumusnya tentang barisan geometri. Yang pertama untuk mencari rasio. Mencari rasio itu rumusnya R sama dengan UN dikali UN min 1. Maksudnya adalah UN itu kamu ambil salah satu sukunya. Terus ini terserah ya suku berapa aja yang kamu ketahui gitu. Ini satu suku. Terus dibagi sama UN min 1. UN min 1 itu maksudnya eh, suku sebelumnya. Suku sebelumnya gitu. Jadi misalnya kalau kamu ini kan U1, U2, U3 ya. Nah, kamu pakai misalnya oh buat nyari rasio mau pakai U3 gitu. Berarti U3-nya kan 18. Dibaginya sama U sebelumnya itu U2 gitu. Nggak boleh kamu bagi sama yang U1. Harus U sebelumnya. Di 18 bagi 6, 18 bagi 6 itu berapa? 3. Berarti rasionya 3 gitu. Ini untuk nyari rasio. Bisa pakai rumus, bisa juga pakai cara yang tadi pas awal eh, ditebak-tebak ya. Ini 2 ke 6 itu perkalian berapa? 6 ke 18 perkalian berapa? Ya, terus rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu rumus suku ke N. Untuk mencari suku ke N-nya. Rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ini pangkat ya N min 1-nya ya, bukan angka besar. Eh, jadi R pangkat N kurang 1. N-nya terserah cari dari U berapa yang mau dicari. Gitu. Atau saya suka nyebut ini rumusnya rumus Arni karena AR N min 1. Gitu. Terus yang ketiga ada suku tengah. Suku tengah itu untuk mencari suku tengah ya sama kayak di aritmatika juga. Rumusnya UT, U tengah, sama dengan akar A dikali UN. UN-nya itu U terakhir ya. Di sini UN-nya sama dengan suku terakhirnya. Untuk rumus yang ini. Terus untuk suku sisipan. Suku sisipan itu mirip juga sama aritmatika. Rumusnya R aksen, rasio setelah sisipan ya ini ya. Sama dengan akar K plus 1 kali K plus 1 akar terus R. R itu rasio lama, R aksen itu rasio baru. K itu adalah jumlah suku sisipannya ada berapa. Nah, di sini ada note-nya, ada catatannya untuk
suku sisipan di barisan geometri ada dua kemungkinan. Yang satu itu kemungkinan kalau kaknya genap, sisipannya itu genap ya. Misal kaknya genap berarti ada satu kemungkinan aja. R aksen sama dengan K plus 1 akar R. Nah, kalau untuk yang kaknya ganjil ada dua kemungkinan. R aksennya yang satu bisa plus, yang satu bisa minus gitu. Jadi dua. Dua-duanya dihitung gitu. Jadi nanti ada hasilnya ada dua jenis rasio. Oke, kita coba di sini ada contoh soal untuk mengingatkan gimana sih caranya ngerjain barisan geometri. Walaupun waktu SMP pernah dibahas ya. Oh, contoh soalnya berapa nilai suku ke-6 pada barisan 3, 6, 12. Oke. Sini kita tulis diketahui dulu. Diketahuinya A-nya suku pertamanya berapa? Suku pertamanya kan 3. Terus R-nya, rasionya, ini 6 bagi 3 itu kan 3 ya. 2, sorry. Terus 12 bagi 6 itu 2. Berarti ini perkalian 2 semua nih. Berarti rasionya 2. Terus yang ditanya adalah U6. Jawab U6 sama dengan, kan rumusnya Arni ya. A kali R pangkat N min 1. Tuh, berarti U6 sama dengan A-nya 3, R-nya 2, terus N-nya itu berarti 6 ini. Suku yang ditanya, kurang 1. Berarti 3 kali 2 pangkat 5. Sama dengan 3 kali 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. 32 itu 96. Berarti U6 itu sama dengan 96. Semoga bisa dipahami. Next, kita lanjut ke contoh soal. Ada beberapa contoh soal yang udah saya siapkan nih untuk materi barisan geometri. Yang pertama, soalnya gini. Diketahui suatu barisan geometri dengan suku ketiganya adalah 74. Suku keenam adalah 74, 37 per 4. Pecahan ya, 37 per 4. Nilai suku pertama, tentukan nilai suku pertama dan rasionya, berarti A dan R ya. Terus yang B-nya adalah suku keempat. Oke, ini kan kalau yang ditanya berarti A-nya sama dengan berapa, R-nya sama dengan berapa. Kalau ini yang ditanya adalah suku keempat. Nah, diketahuinya suku ketiga, U3-nya sama dengan 74 dan diketahui U6 sama dengan 37 per 4. Kalau di barisan aritmatika kemarin, kalau diketahui kayak gini, diketahui dua suku, terus disuruh cari suku pertama dan bedanya, kan kita pakai eliminasi dan substitusi ya. Nah, kalau di geometri, kita pakai pecahan. Kita bagi di pakai pecahan perbandingan ya. Sebenarnya kayak gitu. Bentar. Pakai rumusnya U6 dibagi U3. Jadi yang gede aja, yang gede dibagi sama yang kecil. Suku yang besar dibagi sama yang suku yang kecil. Terus sama dengan hasilnya. Hasilnya kan, oh sorry, sorry. Sama dengan rumusnya. Rumusnya kan U itu sama dengan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Gini kan. Saya kotakin ya. Kan gini. Terus. Kalau U6 berarti U6 itu A kali R pangkat N-1-nya kan N-nya 6 nih. Dikurang 1 jadi pangkat 5 kan. Ini kan rumusnya N-1. N-nya itu 6. Jadi A kali R pangkat 5. Ini juga sama kan rumusnya A kali R pangkat N-1. N-nya 3 berarti R-nya 2 gitu. Terus kita rubah U6 sama U3-nya ke angka. Angkanya ini yang diketahui.
U6 itu kan 37/4 dibagi sama 74. Sama dengan eh, AR-nya ini atas bawah ini sama-sama ada A, berarti boleh coret. Terus pangkat, masih ingat eksponen nih. R pangkat 5 R pangkat dibagi pangkat 2. Kalau pangkat dibagi itu kan dikurang ya. Berarti 5 kurang 2 sisa 3. Berarti R pangkat 3 di sini. Ya, gitu. Terus kita lanjutin sebelahnya. Ini aku pindahin deh. Dan ke sini ya biar space-nya lebih banyak. Jadi 37/4 dibagi 74. Nah, 4 ini kan pecahan nih. Berarti dia pindah ke bawah kan bersama pecahan yang di bawah. Jadi 37 dibagi 4 per 74. Jadi dia bareng sama pecahan yang di bawah. Sama dengan R pangkat 3. Ini masih ada bisa disederhanain nih. Dari sini. Di 37 itu dibagi 74 sisa 2. Karena 37 kali 2 itu kan 74. Jadi hasilnya 1/8 sama dengan R pangkat 3. Cara nyari R-nya, 8 ini bisa dirubah jadi pangkat nggak? 8 ini kan bisa dirubah jadi pangkat 2/3 ya. 2/3 sama dengan R pangkat 3. Berarti kalau kita tulis 1/3 juga kan sama aja kan. 1/3 itu 1 kan nggak berubah. Jadi bisa kayak gini 1/3 per 2/3. Jadi semua ada pangkat tiganya nih. Ya, kalau semua ada pangkat tiganya nanti kan bisa dicoret. Berarti jadi 1/2/3 sama dengan R pangkat 3. Sama-sama pangkat 3 coret. Berarti R-nya atau rasionya 1/2 gitu. Ini untuk rasionya. Terus kita cari lagi apa A-nya ya. A-nya itu boleh pakai salah satu dari U3 atau 6. U6 saya pakai U3. U3 sama dengan 74. Berarti ini kita rubahkan jadi rumus A kali R pangkat N-1. N-1-nya itu kan berarti 3-1 ya. Tulis deh biar nggak bingung. 74. 3 dikurang 1. A-nya nggak tahu berapa. R-nya setengah. Terus 3 kurang 1 itu 2. Sama dengan 74. Tuh. Berarti A sama dengan A kali 1/4 sama dengan 74. Berarti A sama dengan 74 dikali 4. Berapa A-nya? Sama dengan 74 kali 4 itu kan 296. Nah, dia dapat A-nya 296 sama R-nya setengah. Kita tulis dulu deh di sini. A-nya 296, R-nya 1/2. Terus sekarang yang ditanya adalah U4. Cukup nggak ya di sini? Cari U4 sama dengan A kali R pangkat N-1. N-nya 4 dikurang 1 berarti. A pangkat A kali R pangkat 3 gitu. Jadi pangkat 3 ini boleh ditulis boleh enggak ya. N-1-nya itu boleh tulis boleh enggak. Terserah kalian. Kalau kalian udah paham, oh N-1-nya kan berarti N-nya 4. Terus kurang 1 aja jadi 3. Ya udah nggak usah tulis. Terus sama dengan A-nya 296, R-nya setengah pangkat 3. Ingat ini pangkat ya, bukan perkalian. Jadi 296 dikali 1/8. Karena 2/3 itu 8. Sama dengan 296 bagi 8 itu adalah 37. Jadi dapat hasil 37. Oke, ini untuk soal nomor 1. Semoga bisa dipahami. Dan tipe soalnya memang seperti ini.
untuk SMA. Kalau waktu SMP kan paling nyari U1, U5-nya berapa gitu kan. U7-nya berapa. Kalau untuk tipe soal untuk SMA memang yang seperti ini. Dan banyak juga tipe soalnya. Oke. Lanjut yang nomor 2. Nomor 2 itu di antara bilangan 7 dan 1701 disisipkan 4 bilangan sehingga membentuk bilangan bilangan semula. Bentar ya. Di antara bilangan 7 dan 1701 disisipkan 4 bilangan. Sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan geometri. Oke, jadi ini awalnya isi barisannya itu cuma 7, habis itu 1701. Ini bilang geometri, ini nggak tahu berapa. Terus disisipkan 4 angka, 4 bilangan. Berarti jadi 7, nggak tahu berapa, nggak tahu berapa, nggak tahu berapa, nggak tahu berapa, 1701 gitu. Disisipkan, berarti dimasukin di sela-selanya ada 4 bilangan. Lalu yang ditanya adalah carilah rasio dari barisan geometri yang terbentuk. Berarti ini carilah rasio dari barisan geometri yang baru ya. Berarti ini suku sisipan. Oke, pakai rumus suku sisipan. Terus yang kedua, carilah barisan geometri yang terbentuk. Oke. Berarti kita cari R aksennya, R barunya ya berapa. Yang rumusnya itu akar K plus 1 dikali R, gitu kan. R lama. Nah, tapi kita udah tahu belum rasio lamanya berapa? Kan belum ketahuan rasio sebelumnya berapa. Kita cari dulu rasio sebelumnya. Dari barisan ini kan barisan awal, ini barisan baru. Barisan awal, ini barisan baru. Setelah disisipkan. Ini kan sebelum disisipkan angka. Berarti rasionya kita cari. Caranya kan nyari rasio cuman R sama dengan 1701 dibagi sama 7. Berarti gitu doang kan? 1701 ini dibagi 7. Suku ini dibagi suku sebelumnya. Kita ketemu rasio ya. 1701 bagi 7 itu 243. Kalau kalian ragu, coba hitung lagi ya. 1701 dibagi 7. Nah, terus ini berarti error baru. Error lamanya ya. Sama dengan akar 243. Nah, suku sisipannya K-nya itu ini kan 4 bilangan. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 243 akar pangkat 5. Kalau kayak gini, gimana nih akar pangkat 5? Caranya kita cari 243 itu berapa? Berapa pangkat 5? Jadi dia tuh berapa pangkat 5 nih? 243. Setelah saya hitung-hitung, 243 itu dari 3 pangkat 5. Gitu. Jadi kalau kalian ketemu kayak gini, ntar coba-coba. Apakah itu 2 pangkat 5, 3 pangkat 5, 5 pangkat 5. Gitu. Karena apa harus pangkat 5? Karena nanti bisa dicoret nih. Akar sama pangkat, sama-sama pangkat 5 kan? Gitu. Berarti jadinya R aksennya, R barunya sama dengan 3. Karena dapetnya 3 di sini. Gitu ya. Oke. R aksen kan. Terus udah kejawab berarti pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan keduanya, tulislah barisan geometri yang terbentuk. Oke. Ini kan barisan barunya ya. Tulis sampingnya deh. 7. Karena rasio barunya 3 berarti 7 kali 3. 7 kali 3, 21. Kali 3 lagi, 63. Kali 3 lagi, 189. Kali 3 lagi, 567. Kali 3 lagi,
1700. Ini barisan baru. Oke. Kan tadi awal 2 disisipin 4 angka. Jadi 6 angka gitu ya. Dalam barisan. Ini udah nomor 2 tipe soal suku sisipan. Semoga bisa dipahami ya. Kalau masih kurang ngerti diulang-ulang aja. Atau nanti tanya ke saya. Kalau masih nggak ngerti juga setelah diulang-ulang videonya. Oke, kita coba soal yang terakhir. Soal terakhir itu terdapat 5 suku dalam suatu barisan geometri. Terdapat 5 suku. Oke. Dengan suku pertamanya, berarti ini A-nya ya. Suku pertamanya adalah 2. Suku terakhirnya 162. Suku tengah barisan tersebut adalah, oke, diketahui. Berarti A-nya sama dengan 2. Terus suku terakhirnya, U5-nya sama dengan 162. Yang ditanya adalah suku tengah. Gitu. Dijawab. Rumus suku tengah itu apa? UT sama dengan akar A kali UN. Oke. A-nya 2, berarti akar 2. UN-nya ini ya, ini UN. Suku terakhir. Suku terakhirnya dari barisan tersebut 162. Berarti jadi akar 162 bagi 2, 324. Akar 324 adalah 18. Gitu. Berarti suku tengahnya adalah 18. Seperti itu. Ya, sudah. Nggak ada pertanyaan lagi nih ya. Cuman tanyanya suku tengahnya aja. Oke, sekian contoh soal dan materi tentang barisan geometri yang bisa saya jelaskan. Semoga kalian pahami dengan baik dan bisa mengerjakan soal dengan baik nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.